Halo dulur-dulur, ketemu lagi kita di PT Ragam Citra Harmoni dengan saya Danar, dan seperti biasa saya ditemani oleh Pak Fatur di sini. Nah, dulur-dulur, kemarin kita sudah membahas trio sub antara lain LA1200, LA1500 dan LA1800. Sekarang kita akan mencoba membahas tipe Pro Series yang paling akhir dan tipe yang paling ditunggu-tunggu oleh dulur-dulur Magic semuanya yang ada di Nusantara ini, yaitu adalah LA18125. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ada alasan lain apa tidak Pak? Kenapa LA18125 ini banyak yang menunggu? Iya, LA1825 ini banyak peminatnya itu di rekan-rekan yang punya job ya, maksudnya punya sound system untuk persewaan. Nanti saya akan jelaskan ke selanjutnya. Sebelum dijelaskan ini Pak, ini saya juga mewakili dulur-dulur yang ada di rumah. Sejarah dari LA18125 ini seperti apa itu? Oke Mas Dana, speaker LA18125 ini itu sama dengan trio sub yang kemarin kita bahas itu Mas, yang tadi Mas Dana sebutkan. Ya, jadi maksudnya dibuat sejak tahun 2016. Jadi JIC pada saat JIC berdiri ini LA18125 ini juga sudah ada. Awal-awal speaker JIC dibuat itu termasuk tipe ini LA18125. Dan di tahun 2018 sampai tahun 2020 Mas Danar, speaker ini menjadi speaker sub untuk demo produknya JIC Mas. Nah, jadi saat itu memang LA18125 ini adalah speaker yang powerful saat itu sebelum ada LS ya. Itu dan menjadi standar untuk demo produk. Terutama tim demonya di tahun 2018 sampai 2020 ya, itu ada Trendy Wonogiri, Hadita Demak, DMC Lamongan, yang di Jawa Barat itu ada ADL Karawang, ada NGK Tulungagung, dan terakhir di AL Jolodong Kediri itu masih memakai LA18125. Berarti dari apa yang sudah dijelaskan Pak Fatur ini ada poin yang saya dapat, mungkin dulur-dulur juga bisa menyimak. Yang memakai tipe LA18125 ini tidak hanya dulur-dulur yang punya sound system, tapi sudah dibuktikan dengan banyaknya tim demo produk dari JIC yang memakai LA18125. Karena dipakai demo produk, berarti kan JIC percaya bahwa produk ini memang paling bagus saat itu ya, sebelum ada LS nantinya. Gitu ya Pak ya. Jadi LA18125 ini sendiri berarti termasuk legend juga ya Pak? Iya benar Mas. Mulai kita JIC berdiri ini sampai tahun 2002 ini kita masih memproduksi LA18125. Ini berarti bukti bahwa speaker ini memang sampai sekarang masih banyak peminatnya Mas. Dan juga apalagi dibuktikan oleh tim-tim demo produk. Demo di Jawa ya, di Jawa saat itu pernah kita ke Jawa Barat sampai Jawa Timur, kita juga memakai LA18125 ini. Dan saat didemokan sampai sekarang ini laris terjual Mas. Dan beberapa kali upgrade itu ada di upgrade magnet, terus kemudian daun kita sudah pernah upgrade juga, terus kemudian damper kita juga upgrade, dan yang terakhir adalah upgrade voice coil. Voice coilnya voice coil di-upgrade. Kalau sebelumnya yang tahun 2020 ke bawah itu adalah 125 mm. Tetapi karena kita mau upgrade saat itu tahun 2020, kita ingin lebih powerful, kita memakai voice coil bukan 125 mm lagi, menjadi 127. Jadi ada speaker dari kompetitor itu katanya mengklaim bahwa voice coil mereka paling besar 127 mm. Itu sebenarnya salah, karena di tahun 2020 kita sudah membuat coilnya sudah 127 mm di LA18125. Wah guys, dulur-dulur yang ada di rumah, dari penuturan Pak Fatur sangat luar biasa bahwa speaker JIC ini satu-satunya speaker yang mendengar setiap apa yang terjadi, keluhan dari teman-teman atau dulur-dulur di lapangan, supaya kita bisa memberikan yang terbaik, termasuk di LA18125 ini. Berkali-kali kita upgrade. Oke, Pak Fatur,
sebelum kita masuk ke pembahasan LA 18125 lebih lanjut ini. Oke. Nah, saya juga sudah merangkum banyak sekali pertanyaan dari pemakai sound system, terutama pemakai JIC, juga dari dulur-dulur Magic yang ada. Nah, tapi saya akan bacakan 4 pertanyaan. Oke. Oke. Kita akan membahasnya bersama-sama ya Pak. Siap. Yang pertama. Oke. Dengerin loh ya. Oke Pak, untuk spool LA 18125 ini apakah sama dengan LS 18125 Pak? Berbeda. Duh. Berbeda. Oke. Karena kalau untuk LA 18125 loh, itu memang benar sama-sama 5 dim. Oke. Atau 127 mm Oke. sama. Tetapi kalau LA 18125 itu lilitannya cuma tunggal. Oh, ini tunggal LA. Tunggal. Dan kalau LS 18125 itu double. Jadi in dililitkan, terus kemudian outnya juga dililitkan. Jadi double. Kalau misalnya double ini dibentangkan, maksudnya dibentangkan diluruskan gitu ya. Iya. Lilitan voice coil LS 18125 LA 18125 itu panjangnya hanya separuh dari voice coil LS 18125. Karena double tadi ya. LS. Karena double, jadi lebih panjang yang LS. Jadi sudah terjawab beda. Dulur, sudah jangan sampai bingung lagi membedakan voice coilnya LA 18125 dan LS 18125. Double dan single. Double dan single, yang double yang LS ya dulur-dulur, jangan sampai keliru. Yang kedua, ini pertanyaannya kan ini mengenai bentuk ini Pak. Oke. Dari bentuknya kan hampir sama besarnya antara LS dan LA 18125. Bentuk apa ini? Bentuk fisiknya. Oke. Oke. Juga bentuk magnetnya. Oke. Oke. Secara kasat mata kan dulur-dulur bilangnya ini sama. Agak susah. Oke. Susah ya. Nah, apakah magnetnya ini juga sama besarnya, Pak? Beda, Mas. Oh, beda. Beda ini. Wow. LA 18125 itu diameter magnetnya 252 mm. 252 mm. 252. Kalau LS 18125 itu 280. 280. Lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan tidak hanya diameternya yang berbeda. Berat magnet juga berbeda, Mas. LA 18125 itu sekitar 3,9 kilo atau hampir 4. Hampir 4 kilo. Nah, cuman kalau LS 18125 ini lebih berat lagi. 5,6 kilogram Ya. untuk beratnya magnet aja. Jadi beda, sangat berbeda. Magnetnya berbeda, beratnya juga berbeda. Jadi bisa katakan tidak sama. Lebih berat LS. Iya. Premium. Premium soalnya betul. Nah, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga dari dulur-dulur semua, ini mengenai karakternya LA ini Pak, LA 18125. Ini apakah bisa jeduk dan glur Pak? Kalau masalah jeduk dan glur bisa saja Mas Dana. Cuman memang tergantung dengan box yang dipakai nantinya. Dan frekuensi nanti yang dipakai apa, karena ini kan masih wide range. Nanti saya jelaskan lagi. Wide range, jadi bisa keluh, agak loose sedikit atau bisa sharp, tapi itu juga dipengaruhi oleh box nanti yang dipakai. Jadi kalau misalnya untuk box vakum atau direct itu akan berbeda, tergantung boxnya ya. Wah, ini nyambung sekali ini dengan pertanyaan yang keempat ini, yang terakhir. Iya. Nah, pertanyaannya seperti ini, menyikapi masalah tipe box. Nah, dulu sempat bingung tuh gini Pak, apakah LA 18125 ini bisa dipakai di box planar dan apakah cocok kalau dipakai di box planar? Sangat cocok, Mas. Karena untuk tipe JIC ini kita sudah membuat produk kita itu bisa memakai semua tipe box dan model box apapun. Dan kebetulan kalau untuk box planar itu kan termasuk di rack ya. Iya. Jadi bukan vakum ya. Itu karakternya kebanyakan kalau planar itu glur. Tetapi ada jeduknya bisa, cuman itu harus disetting. Nah, itu kita juga membutuhkan riset yang lebih mendalam untuk soundnya dia. Sesuai yang diinginkan. Jadi kalau planar bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Jadi kalau untuk tapi kalau planar itu karakternya masih glur.
ada jeduknya nanti ada, cuman nanti harus ada riset mendalamnya. Oke, siap. Brace-nya mungkin diperkecil atau gimana. Jadi untuk dulur-dulur, untuk menjawab kebingungan dulur-dulur ini JIC ini cocoknya dipakai box apa? Tadi sudah dijawab. JIC speaker kami hadir, bisa dipakai ke seluruh tipe box. Iya. Ini dibuktikan juga dengan tim-tim demo produk kita. Itu pakai boxnya semua tipe. Ada yang pakai JBS, ada yang pakai CLA, planner juga pernah pakai dan it's okay. Jadi sangat memudahkan buat teman-teman atau dulur-dulur di rumah ketika memakai JIC. Tapi perlu dibawahi, garis bawahi dulur-dulur. Harus memerlukan riset yang matang supaya tahu karakter suara yang akan dihasilkan. Karena ini adalah komponen. Ya. Jadi masih perlu soundman-nya yang berpengalaman yang memaksimalkan dari komponen ini. Kita buatkan nih yang terbaik. Jadi soundman-nya juga harus untuk merisetnya agar lebih baik dan lebih maksimal. Wah, mantap ya dulur. Kalau ada pertanyaan dari dulur-dulur, monggo atau silahkan kita tunggu komennya nanti di bawah tayangan ini kan ada kolom komentar itu kayaknya. Silahkan diisi atau diketik pertanyaan mengenai JIC. Nah gitu. Bila ada kesempatan lain kita nanti selalu akan membahas dari pertanyaan itu dulur-dulur. Iya Mas Dana. Jadi yang untuk dulur-dulur yang ingin bertanya tentang JIC bisa tinggalkan komen tadi ya. Yes, betul. Cuman juga bila ada grup Magic. Maksudnya tim Magic ya, orang pemakai JIC, kita ada FB grupnya. Magic. Jadi teman-teman yang dulur-dulur yang belum mendaftar di FB Magic silahkan, tetapi syaratnya memang harus punya JIC. Jadi harus khusus pemakai JIC karena di situ ada pertanyaan kita langsung direct, kita langsung berdiskusi dengan tim marketing. Kalau misalnya tim marketing tidak bisa, kita akan diskusikan ke tim R&D dan produksi. Jadi ini satu-satunya perusahaan yang care dengan after sales. Wah, jadi apa ya? Ada forum khususnya ya Pak? Iya, ada wadah khususnya. Dan ini nantinya Mas Danar, mungkin di tempat nanti di grup-grup Magic kita akan semoga aja lebih cepat lebih baik, kita akan mengadakan event-event khusus untuk Magic. Nantinya kita masih menggodok. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung ini Pak ke spesifikasi LA18125. Oke. Untuk LA18125 ini, nah ini apakah juga termasuk wide range ya Pak? Betul. Ini masih wide range dan bisa low juga bisa sub. Oh, masih wide range juga ya. Bisa low juga bisa sub dulu. Nah, setelah itu untuk frekuensinya sendiri ini dari LA18125 ini berapa ya Pak? Frekuensi LA18125 itu yang terendah itu Mas, itu 44 kHz. Oke, yang berarti ini kan sub ini, sudah pasti sub 44 kHz. Tapi yang sampai tertinggi itu 2, kHz. Berarti ini bisa ya, Pak? 2,3 kHz. Jadi ini bisa low. Jadi kalau tadi ada pertanyaan bisa jeduk dan clear Kak? Bisa. Secara spesifikasi bisa, cuman berdasarkan boxnya tadi. Berarti apa ya, JIC ini luar biasa sekali. Soundman itu senang kalau memakai JIC karena frekuensinya wide. Jadi sekarang misalnya ini hari ini ada job misalnya, ada job untuk sub LA18125 ini punya 4 misalnya. Misalnya untuk semua 4-4-nya buat sub bisa. Pada suatu saat ada job ternyata low-nya mereka hangus misalnya terus kemudian LA18125 ini yang 2 kan ada 4 tadi, 2 dijadikan sub, 2 dijadikan low, bisa juga. Jadi fleksibel. Kenapa soundman kok suka sama JIC? Nah, Pak, ketika kita ngomong frekuensi nih Pak, ini saya mungkin dulu di rumah juga penasaran ini. Kan kompetitor itu banyak frekuensinya seperti ini, tapi begitu dicek SPL-nya kecil. Nah, ini apakah LA18125 ini SPL-nya seperti apa ini Pak? Kalau untuk LA pastinya SPL-nya tinggi-tinggi loh, karena kan untuk kita memang desainnya untuk lapangan ya. Untuk lapangan. Terutama yang LA18125 ini dB-nya itu adalah 95,27. Waduh, itu memang lapangan. Tapi valid ya Pak ya?
Oh iya, kalau kita memang kalau untuk ngeceknya nggak asal ini ya. Jadi kita ada alat tertentu yang di R&D punya, dan itu standarnya sudah standar Eropa. Wah, siap. Alatnya dari England. Selain dari frekuensi yang oke, juga SPL-nya dulu Iya. ini dijamin bukan kaleng-kaleng. Iya. Jangan takut nanti begitu dicek SPL-nya kedodoran. Beda, JIC berbeda ya. Beda. Kita memang ingin profesional. Jadi kita udah mengukur data itu akurat, seakurat mungkin yang kita bisa. Kita berani memberikan yang terbaik untuk dulur-dulur semuanya berarti. Ya. Oke, Pak Fatur, lalu untuk segi materialnya ini, voice coil-nya CCAW atau Cooper ya Pak? Ini seperti trisop kemarin Mas. Oh masih. Jadi karena sub dipakai untuk sub, jadi materialnya masih Cooper. Masih Cooper ya Pak? Karena karakter sub itu dibutuhkan materialnya itu dari tembaga murni, sehingga lebih maksimal. Jadi semuanya masih memakai Cooper. Karena kalau CCAW itu maksimalnya itu dipakai untuk middle ke atas, middle dan low lah. Middle dan low. Kalau sub Cooper lebih bagus kalau menurut R&D kita ya. Oke. Untuk impedensinya Pak Fatul, ini pastinya 8 ohm ya. Dulur-dulur, JIC ini selalu setia dan selalu konsisten untuk impedansinya di 8 ohm. Iya, Mas. Seperti kemarin yang kita bahas sebelum Pro Series ini kan, tapi Pro Series kita kan juga ke premium dulu ya. Iya. Premium meskipun premium itu semuanya 8 ohm. 8 ohm semua. Dan next juga nanti saat kita membahas yang value series itu juga tetap 8 ohm juga. Jadi kita selama ini adalah memakai 8 ohm semua. Kecuali kita juga di ini untuk kita kan juga menerima proyekan. Iya. Jadi ada pabrik itu membutuhkan yang 4 ohm atau 16 ohm itu kita bisa. Cuman kalau untuk dijual di JIC itu khusus 8 ohm. Wah, berarti ada pabrik yang membutuhkan. Oh, ada banyak. Wow. Ada, kita terakhir di Bali ya. Ada perusahaan di Bali. Kapan mau beli JIC guys? Perusahaan aja lama-lama banyak dulu. yang Pabrik-pabrik banyak yang minta JIC loh. Bahkan ini kabar gembira juga, ada perusahaan mobil itu menanyakan juga ke JIC. Cuman nanti masih belum deal ya. Ini masih riset masih. Wah, Bahkan perusahaan mobil pun pingin. kelihatannya setelah ini saya mau borong JIC. Oke. Oh, Anda juga. Untuk voice coil-nya sendiri Pak, ini berapa ini Pak? Seperti yang saya bilang tadi, itu 127 mm. 127 mm. Jadi diameternya sebenarnya nggak 5 dim, ini 5 dim koma, masih ke atas 5,1 lah. Wow. Masih agak besar. Maksudnya nggak sampai pas 5 dim, jadi 5 dim lebih. 5 dim lebih ya Pak. Jadi besar. Jadi kayak saya sebutkan tadi, ada kompetitor bilang terbesar di kelasnya, salah. Kita sudah 127 mm, sudah di tahun 2020 kita sudah punya. Sudah ada duluan. Iya. Waduh, mantap. Ini dari tadi tuh saya kurang perhatian ya Pak daunnya. Nah, untuk daunnya atau kon, itu apakah sudah di coating seperti LS 18125 ya? Nah, khusus untuk membedakan LA sama LS, kalau LA masih belum. Oh, masih belum. Yang coating hanya di premiumnya LS 18125. Jadi belum di coating. Belum di coating ya? Belum. Nah, ini sekalian saya mau tanya. Kemarin ada dulur-dulur atau teman-teman setia pengguna JIC itu tanya. Untuk daun ini pengaruh nggak sih Pak antara di coating sama tidak di coating? Sebenarnya hampir tidak ada pengaruh ya. Cuman kalau misalnya di coating itu akan membutuhkan riset yang mendalam, karena daun kan akhirnya akan berat. Oke. Jadi nanti getarannya kalau salah itu nanti suaranya akan berbeda dengan yang tidak coating. Sebenarnya dulu sebelum LS ada itu LA ini banyak permintaan coating, tetapi kita tidak memenuhinya karena kalau coating berarti akan mengurangi kualitas dari LA 18125. Tetapi dengan setting seperti ini ya. Iya, di setting segini. Tetapi dengan riset yang lebih lanjut, akhirnya kita bisa coating tetapi dengan tipe premiumnya. Sultannya yang keluar kalau coating. Oke, jadi dulur-dulur untuk masalah
kon yang di coating dan tidak. Kenapa LA 18125 ini tidak di coating? Jadi sudah terjawab ya dulur-dulur. Karena sudah maksimal nih. Guys, ini memang dibuat seperti ini. Karena di coating ini kadang teman-teman ini juga salah kaprah juga ya. Iya. Di coating itu bisa apa? Bisa anti air, memang bisa anti air. Cuman kan untuk speaker kan masuk box. Masuk box. Jadi tidak langsung direct kena air, kecuali kita boxnya itu terbuka sekali tapi kan jarang sekali kan tinggal ditutup aja. Iya. Nah kalau misalnya coating itu memang mempermudah agar tidak memasukkan air, tetapi kan juga seperti yang saya sebutkan tadi mempengaruhi suara. Antara keunggulan sama kekurangannya, lebih banyak kekurangannya buat apa gitu kita coating untuk LS18125. Jadi yang coating hanya LS18125 ini yang sultannya gitu. Karena memang udah riset lebih dalam di situ. Oke, siap. Terima kasih. Semoga penjelasan dari Pak Fatur bisa bermanfaat buat dulur-dulur yang ada di rumah. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Pak, untuk wattnya ini berapa ya Pak? 18125 ini. Saya tadi kan juga menyebutkan bahwa LA 18125 ini banyak dipakai untuk job. Oke. Ya. Karena apa? Karena wattnya ini kecil. Hanya 1800. 1800. Sehingga kalau 1800 watt itu berarti powernya itu irit. Kecil sekali. Iya, jadi powernya sedikit atau powernya lebih murah, tetapi ini bisa dipakai karena ini bukan buat job. Bukan dibuat untuk balap ya, atau buat untuk show kencang-kencangan sub ya. Ini memang untuk job. Jadi ini memang didesain untuk agar lebih elite power. Jadi tidak perlu banyak bawa banyak power kalau pada di tempat job. Tapi jangan khawatir, 1800 watt kita ini sudah mumpuni Mas. Sangat mumpuni dan kita sudah buktikan loh di demo-demo tadi yang saya sebutkan. Di demo produk tadi ya. Iya. Sebelum digantikan LS18125. Wah, jadi LA 18125 ini dulur, selain irit powernya, kualitasnya baik, dan juga apa yang sudah disampaikan Pak Fatur tadi bisa menjawab kebingungan buat dulur-dulur yang sempat tanya ke saya. Ini 18 LA 18125 atau LS 18125 ini powernya harus pakai yang berapa? Apakah takut kalau 18125 untuk LA ya dulur-dulur, takutnya powernya harus besar? Wattnya harus besar? Tidak. Memang ini untuk job. Jadi Untuk sangat job. membantu teman-teman kita yang punya persewaan ya. Wah, mantap sekali. Mantap. Oke. Selain dari apa tadi wattnya, ini untuk frame-nya ini aluminium atau diecast dulur-dulur. Nah ini juga lebih tebal juga, terlihat lebih kokoh. Nah ini pastinya juga lebih kuat ya. Ingin tahu nggak Mas beratnya LA 18125 ini Mas Nana? Secara keseluruhan Pak? Iya. Nah ini tadi saya mikir ini beratnya berapa, ini berapa ini Pak? Iya. Ini semua karena tadi kan magnetnya besar nih. Iya. Terus kemudian frame-nya kokoh. Itu beratnya 18,4 kg. Waduh. Dan tidak hanya itu Mas. Keunggulannya harga. Tadi saya sebelum sebutkan harga. Iya, betul. Harganya kalau sebelumnya kita itu harganya 2,2 Mas ya. 2,2. Kalau untuk dari kompetitor kan 2,2 standar untuk 10.5. Tetapi untuk acara kemarin, kemerdekaan kemarin, ini turun Mas. Dan harganya sekarang di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta? Di bawah 2 juta. 5 coil, diameternya 5 in. 5 in. Terus kemudian ori, itu kan kalau di bawah harga 2 juta kan biasanya KW. Ya, itulah. Iya, KW. Tapi ini sekarang di bawah 2 juta sudah dapat orisinil JIC terbukti oleh demo produk kita. Jadi 2 juta itu murah sekali, bawah 2 juta. Untuk 5 coil 5 in ya. 5 in untuk ini ya. Wah, dan juga murah. beratnya juga lumayan. Iya, tidak terlalu berat, 1800. Saya pikir di atas 20 kilo ini Pak. Enggak, 18,4. 18,4. Nah, untuk dulur-dulur tadi sudah barusan kita bahas beratnya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu magnetnya. Nah, ini magnetnya dulur-dulur.
ini kita dari Ferit. Nah, untuk diameternya seperti yang sudah dijelaskan Pak Fatur di awal tadi, diameternya adalah 252 mm. Jangan lupa ya dulur-dulur, 252 mm. Kalau untuk LS 280 mm. Oke. Nah, dari semua spesifikasi untuk JIC khususnya tipe LA 18125, berikut adalah detail ukuran LA 18125. Silakan disimak. Untuk detail ukuran LA 18125, diameter penampangnya adalah 475 mm. Memiliki 8 lubang baut yang berukuran 7 mm. Jarak diagonal antar baut itu adalah 444 mm. Jarak antara penampang depan sampai belakang ditiup itu adalah 210 mm. Untuk ukuran diameter magnet adalah 252 mm. Dan jarak diameter untuk framenya untuk masuk ke box itu adalah 425 mm. Dan grafik respons frekuensi dari speaker LA18125 untuk rentang frekuensinya adalah 44 Hz sampai 2,3 kHz. Oke, terima kasih Pak Fatur atas penjelasan yang sudah disampaikan. Berarti ini kita sudah tuntas ya Pak ya, membahas semua tipe Pro Series-nya JIC. Betul Mas Dana. Kemarin kan kita bahas 425, Oke. terus kemudian 638, 08050, terus 10 in kita sudah bahas sebelumnya, 12100 yang viewernya banyak itu Mas. Terus kemudian LA 15100, yeah. Terus kemudian LA 18100 dan ini terakhir yang LA 18125. Jadi lumayan banyak ya untuk tipenya dari Pro Series-nya JIC. Nah, terima kasih juga untuk dulur-dulur yang sudah menantikan video kami dan juga sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk beri komentar apabila ada yang perlu ditanyakan seputar JIC speaker, dulur-dulur, karena komentar Anda sangat berharga bagi kami ya Pak ya. Ya, nanti kita akan jawab. Wah, siap-siap. Nah, untuk next ini ada bocoran lagi buat dulur-dulur. Nah, kita nanti akan membahas speaker JIC. Nah, ciri-cirinya, cluenya berwarna biru stikernya dulur-dulur. Apa itu ya? Peminatnya banyak nih. Paling banyak nih. Nah, ayo silakan ketik di kolom komentar stiker JIC yang berwarna biru stikernya. Ada lagi. Apa itu? Kedua, harganya murah meriah. Harganya murah meriah. Ekonomis lah. Ekonomis, silakan diketik di kolom komentarnya dulu yang ada di channel kami. Tipe apakah itu? Varian ya kalau kita ngomong. Iya, atau varian apakah itu? Kemarin premium sudah. Sudah Sultan. Terus kemudian untuk job-joban Pro Series. Yang ketiga apa ini? Nah, silakan ketik di kolom komentar dulur-dulur. Nah, jadi buat dulur-dulur, pantengin terus videonya JIC Speaker. Karena kami bangga produk Indonesia.